Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga langkah-langkah panjenengan menuju majlis ilmu, setiap langkahnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang kelak di akhirat nanti menjadi penyelamat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Halaman berapa bapak-bapak? Sampai kemana? 42 ya. 42 paling bawah. Al-halatu saniyatuh. Halatus saniyah. Sudah ketemu? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Ada 4 keadaan di mana di antara 4 keadaan ini lebih baik daripada salat sunnah. Keadaan pertama telah kita pelajari, yaitu keadaan orang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, ilmu yang dituntut adalah ilmu akhirat. Tandanya apa? Bahwa yang dituntut itu adalah ilmu akhirat. Tandanya adalah ketika kita belajar sama ilmu itu, kemudian bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Diperlihatkanlah dengan ilmu itu aib-aib kita. Aib-aib kita, bukan aib orang lain. Entar belajar kemana-mana, tidak cukup di majlis ini, tapi aibnya orang lain yang tampak selalu. Jadi kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, aib kita sendiri yang ditampakkan oleh Allah kepada diri kita. Sehingga aib itu kemudian menjadi wasilah kepada kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengenalkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan baik, bukan hanya sekedar sah tidaknya, tapi bagaimana beribadah kepada Allah sah tapi juga beretika. Kemudian keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang pertama ini lebih utama daripada sholat sunnah. Jangan enggak sholat 2 enggak apa-apa. Tetap lebih afdal yang taklim. Kalau seumpamanya taklimnya dari jam 6 sampai jam 12 siang, taklimnya itu lebih utama. Lebih utama dari sholat duha. Ya kalau setelah jam 12 kan nggak mungkin panjenengan mau sholat duha, kelewat waktunya. Baik, kita lanjut. Setelah panjenengan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang bisa mengetahui di dalam ibadah panjenengan sudah terpenuhi, sudah tercapai, silakan lanjutkan kepada ilmu-ilmu cabang. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, madhab Maliki, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Untuk apa? Mengetahui pendapat-pendapat ulama itu. Kalau ada orang yang berselisih, bisa menjadi penengah panjenengan. Ada yang debat masalah qunut, ada yang tidak setuju, ada yang zikir secara jahar dan sir. Akhirnya berdebat kemana-mana, jadilah penengah. Bahwa pendapat yang menjaharkan ini
pendapat yang sirnya ini, yang mendapat yang konut ini, yang bukan ini, yang tahlil ini, yang tidak ini. Udah, ini furu'iyah. Kapanpun diperdebatkan tidak akan pernah ketemu kesamaannya, tidak pernah ketemu titik temunya, maka hanya perpecahan saja yang ada. Maka ambillah lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku amalku, amalmu amalmu. Yang penting jangan mengatakan Tuhan ada dua, Nabi saya adalah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi Tuhannya satu, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, maka itu adalah saudara kita semua. Jangan masalah hanya furu'iyah, ukhuwah Islamiyah kita terpecah. Kalau ada yang berdebat seperti itu, ngalah saja Pak. Yang penting Bapak sudah punya dalil, hujjah, sampaikan saja. Mereka nggak mau pakai, nggak masalah, karena sampai kapanpun nggak akan pakai Pak. Karena mereka punya hujjah masing-masing. Ntar berantem cakar-cakaran hanya masalah kono. Jangan, sayang sekali ukhuwah Islamiyahnya. Kalau mereka yang mulai cakar duluan Pak Ustaz, nggak usah cakar Pak, laporkan polisi aja. Lanjut. Qala musannif bismillahirrahmanirrahim al-halatu tsaniyah. Ini keadaan yang kedua. Bagaimana keadaan yang kedua? Alla taqdira ala tahsilil ilmi nafi' fi ad-din. Alla taqdira. Apabila panjenengan tidak mampu ala tahsilil ilmi nafi' untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat fidini di dalam urusan agama, karena kesibukan panjenengan tidak ada guru yang mengajar seumpamanya, waktunya selalu bersamaan dengan kesibukannya panjenengan, sehingga panjenengan tidak ada kesibukan yang bisa belajar seumpamanya. Kenapa? Ustadznya nggak ketemu, pas habis maghrib panjenengan lagi di perjalanan. Kalau seperti itu bagaimana? Walakin akan tetapi tastaghilu, engkau menyibukkan biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas, dengan amalan-amalan, dengan rutinitas ibadah, minadz dzikri wat tasbihi wal qiraati was salati, berupa zikir, tasbih, Al-Qur'an dan salat. Fadzalika min darajatil abidin, maka perkara-perkara itu termasuk derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Kalau panjenengan tidak bisa belajar Pak, kalau kita tidak bisa belajar ilmu yang bermanfaat yang kita jelaskan minggu kemarin, maka sibukkanlah panjenengan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan kita dengan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sibukkan waktu kosong kita ketika kita tidak ketemu dengan ustadz untuk taklim. Wa qiraatil Qur'an, silakan baca Al-Qur'an kalau panjenengan tidak bisa taklim. Wa shalah, silakan sholat mutlak, sholat taubat, sholat tasbih, sibukkan. Jangan sampai setelah mati, setelah wafat, panjenengan minta kepada Allah, balikkan ke dunia, saya mau sholat tasbih, saya mau sholat taubat, saya ingin sedekah, saya ingin membaca Al-Quran. Tidak akan dikembalikan lagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa belajar karena tidak ada guru, ya namanya panjenengan seumpamanya ditugaskan panjenengan ke pelosok-pelosok yang tidak ada musalla, yang ada di minoritas. Jangankan minoritas, jangan-jangan panjenengan Islam sendirian di situ. Kebetulan di hutan cuma. Mau tadi nggak bisa, mau YouTubean nggak bisa. Maka sibukkan bertasbih, sibukkan zikir, sibukkan sholawat, sibukkan membaca Al-Qur'an. Karena perkara-perkara ini termasuk derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Terus wasiyari salihin,
dan termasuk perjalanannya atau termasuk kesibukannya orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang baik, dia akan menyibukkan dengan zikir, dia akan menyibukkan dengan tasbih, dengan Quran, dan dengan sholat. Makanya ya Allah, jadikan saya orang yang soleh. Tidak cukup doa, Pak. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Tidak cukup doa, Pak. Pembuktian. Bani Israel ketika sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka ahli kitab berdakwah kepada orang-orang Arab. Karena pada saat itu orang-orang Arab ini musyrik, Pak. Syirik. Mereka kebanyakan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli kitab ini memohon kepada Allah, ya Allah, bantulah kami dari orang-orang kufar musyrik Arab. Dari mereka orang-orang kufar itu wasilah. Terima kasih. Nah, mantap. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu, Pak, orang-orang Bani Israel sebelum jahiliyah, di waktu masa jahiliyah sudah berdoa, ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, wasilah Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangkan kami dari mereka orang-orang kafir. Bagi mereka orang kafir, orang Arab itu dulu, Pak, karena tidak bertauhid kepada Allah dan tidak beriman kepada kitab Taurat. Sampai mereka mengatakan, ayo masuk ke agamanya Musa, beriman kepada Taurat nanti, dan berimanlah kepada Nabi akhir zaman, di mana Nabi ini adalah penerus nabi-nabi sebelumnya. Mereka berkata seperti itu. Yang berkata, yang menceritakan di dalam Ibnu Katsir adalah orang-orang Bani Ansor. Pada saat itu kami ini, kata Bani Ansor, pada saat itu kami ini lebih kuat daripada orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu ketika berdoa minta pertolongan atas kemenangan daripada kami, wasilah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad diutus dari kalangan Quraisy, yang tadinya mereka kalau hari ini datang Nabi akhir maka kita harus beriman kepada mereka, kepada Nabi terakhir itu. Tapi ketika Nabi terakhir betul-betul datang, kami, kata Ansor, yang dulu jahiliyah, kami ini adalah orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar kepada tauhid, kami beriman. Sedangkan mereka ahli kitab yang mendakwahkan, yang memberikan kabar kepada kami bahwa akan ada Nabi akhir zaman, mana mereka menjadi kafir. Sehingga di dalam tafsir Isyari Al-Qushairi dikatakan bahwasanya tidak, pembuktian itu perlu, Pak. Saya takwa kepada Allah, kalau tidak sholat berarti bullshit, kata orang sekarang itu, omongannya mengatakan takwa. Kenapa? Takwa harus mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu maka disebut takwa. Saya ikhlas, Ustaz. Kalau hanya omongan belum terbukti, Pak. Tapi ketika sudah terjadi, diuji oleh Allah apakah betul-betul ikhlas atau tidak. Jadi di dalam Islam itu bukan sekedar hanya ucapan, tapi ketika sesuatu itu terjadi, maka betul-betul bisa dibuktikan ikhlasnya, bisa dibuktikan takwanya, bisa dibuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia dalam keadaan tidak punya ataupun punya, takwa kepada Allah. Baik keadaan lapar ataupun kenyang, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
orang yang zikir, tasbih dan membaca Al-Quran dan sholat ini Pak, ini adalah kesibukan orang-orang yang soleh. Kalau mau jadi orang soleh, panjenengan selalu berdoa menjadi orang soleh. Nih, baca Quran, tasbih, zikir dan sholat. Siang malam panjenengan doa, ya Allah jadikan kami orang yang soleh. Enggak sholat-sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah bayar zakat, tidak pernah nyumbang ke Masjid Darussalam. Sukanya orang-orang melalui lisan dan tangannya nyakitin terus. Bagaimana kebaikan di dunia akan didapat? Bagaimana kebaikan di akhirat akan didapat? Maka kalau mau jadi orang yang soleh, nah ini Allah itu kurang baik bagaimana Pak? Wong sebelum ngasih soal saja dikasih jawabannya oleh Allah. Kuburan panjenengan masuk kubur. Nih pertanyaannya. Nanti kamu itu setelah masuk ke akhirat ada namanya mizan, ada namanya hisab. Persiapkan dululah. Kalau mau selamat nih caranya. Sampai segitunya Allah Pak. Makanya lebih baik daripada ustaz, karena maha baik apa? Makanya ustaz guru-guru ketika ada PR nggak pernah ngasih jawaban. Jadi kan waktu unas kan dulu, saya unas dulu Pak. Kalau panjenengan ujian SD-nya apa? Nggak ada guru-guru yang ngasih ini jawabannya ya. Allah ngasih Pak, maha baik Allah. Makanya sekali lagi kalau panjenengan ingin baik, maka kerjakan ini. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan ada engkau ini pula dengan kesibukan ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau mau beruntung silakan zikir kepada Allah. Kalau tidak zikir maka tidak termasuk orang yang beruntung. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, di dalam wirid itu ada yang wirid sebanyak 1012 tasbih. Ada yang berwirid juga 30.000 wiridan. Ada yang wirid pula, wirid mereka itu 300 rakaat sampai 600 rakaat sholat. Ini macam-macam sahabat, beda-beda di dalam mewiridkan. Ada mewiridkan bacaan tasbihnya, ada yang mewiridkan mereka tasbihnya, sholatnya, rokaatnya. Ada yang mereka mewiridkan 1000 rokaat di sehari semalam nih Pak. Ada yang sebagian mereka lebih banyak mewiridkan Al-Quran. Ada yang mereka itu menghatam Al-Quran di dalam sehari. Dan ada yang sebagian lagi sehari semalam di dalam tafakkur satu ayat sebagai wiridnya. Jadi ada sahabat yang sehari semalam satu Al-Quran, satu hataman Al-Quran. Ada yang hanya satu ayat Pak, dan itu diulang-ulang terus. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, diulang-uulang satu ayat. Tapi ditafakuri, direnungkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terus diwirid, ditafakuri apa al-arti alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Apa maksud puji di sini? Terus kaitannya dengan saya apa? Kaitannya dengan akhirat saya apa ayat ini? Terus direnungkan. Ada yang seperti itu. Jadi nggak menghatam Al-Quran, tapi satu ayat diterus. Makanya jangan remehkan Pak. Kalau ada orang yang wiridan hanya satu ayat, sehari satu ayat, besoknya satu ayat lagi. Nah, ada yang ini ikut sahabat yang sehari semalam
mereka wiridnya adalah mentadabburi satu ayat Al-Quran. Enak Pak, nggak sampai 1 detik. Apalagi panjenengan ayatnya cuma Yasin, Toha, satu ayat. Alif Lam Mim Ain Sin Qaf. Nah itu. Besoknya Ustaz saya mau tafakur Ain Sin Qaf. Besoknya lagi Alif Lam Mim. Nah, ya monggo. Ada yang namanya Kurzubun Wabrah. Ini beliau ini mengelilingi sehari itu di Ka'bah itu 70 putaran di dalam sebulan. Dan di dalam tiap malamnya itu 70 putaran. Jadi siangnya 70 putaran, malamnya 70 putaran. Jadi zikirnya hanya tawaf saja Pak. Ada yang seperti itu. Ada sahabat itu yang menghatam Al-Quran siang dan malam 2 kali. Tadi ada yang 1 kali, ada yang dua kali. Ketahuilah bapak-bapak, kata Syekh Nawawi, bahwasanya membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri disertai panjenengan mentadabburi Al-Quran itu, maka itu mengumpulkan seluruh keutamaan di dalam zikir. Jadi panjenengan mulai dari Al-Fatihah ditadabburi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai dari alhamdulillah, segala puji. Berarti segala puji apapun puji. Jenengan tampan, yo masuk ke puji ini. Jenengan dermawan, yo masuk kepada ini. Lillahi milik Allah. Kita puri. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita puri. Ya lama Pak. Makanya nanti di belakang itu Pak, orang itu diterima oleh Allah sholatnya itu sesuai dengan kadar khusyuknya. Kata Al-Imam Ghazali. Makanya kalau kita ini tidak khusyuk ketika kita sholat, mestinya kita merasa diawasi oleh Allah. Mestinya kita merasa bahwa ada Allah di hadapan kita. Bisa seperti ini Pak. Ketika kita sholat seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Maka serius sekali kita sholat. Kenapa? Karena Allah merasa mengawasi kita. Allah berada di hadapan kita. Dan kita harus tahu sedang apa kita. Kalau dalam sholat maka kita harus tahu bahwa kita dalam keadaan sholat. Wah berat Pak Ustaz. Jadi saya kalau sholat itu sudah kemana-mana pikiran. Dikasih tips sama Imam Ghazali di belakang, nanti akan ketemu bab ini. Dikasih tahu sama Imam Ghazali, kalau panjenengan tidak bisa seperti itu, maka coba panjenengan seandainya ada orang yang soleh di keluarga panjenengan waktu kecil lah, dulu sama guru panjenengan disuruh belajar sholat enggak Pak? Belajar, ditetenin kan sama gurunya. Dengan usuknya panjenengan dengan telitinya membaca mulai Allahu Akbar sampai salam, berusaha untuk tidak salah diucapkan dengan tegas dan sebagainya. Kabira walhamdulillahi katsira. Kan begitu? Tidak ada pikiran selain bacaan itu di dalam kita. Kenapa? Ada guru di depan. Masih guru, belum mertua. Mertua beda lagi. Yang biasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kalau ada mertua. Sehingga apa? Kata Imam Ghazali, katakanlah ke hatimu, apakah Allah lebih rendah, lebih kecil dari ustaz itu? Apakah Allah itu lebih rendah dari mertuamu itu?
Sehingga engkau berani takut kepada ustadznya, takut kepada mertuanya, sedangkan penciptamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mertuamu, ustadzmu tidak pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat apapun. Semua mudarat dan manfaat datangnya dari Allah Subhanahu. Tapi kok berani-beraninya engkau mengisi di dalam sholatmu takut kepada mertua, takut kepada ustadz. Khusyuk karena ada khusyuk karena ada mertua. Awal-awal yang khusyuk, Pak, kalau ada mertua. Kalau sudah 5 tahun, Dok, suaminya kok belum sholat, udah tinggal 10 menit. 5 menit cukup. Nah, itu kalau sudah mantunya sudah 10 tahun. Yang khusyuk tadi itu, Pak, kalau masih sebulan. Ya, betul enggak? Enggak lah, kalau belum insyaallah khusyuk terus. Amin Allahumma amin. Jadi itu, Pak, ketika panjenengan merenung dalam pikiran panjenengan, kunci motor, handphone, sandal, maka katakan ke diri panjenengan, apakah Allah ini lebih rendah dari motor itu? Sehingga engkau mengisi hatimu ketika sholat, engkau ganti Allah dengan motor, engkau ganti Allah dengan sandal, engkau ganti Allah dengan besek. Besek saya tadi ke acara di mana ya? Dia makan kucing apa tidak? Lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi isinya muter-muter. Besek, pintu belum ditutup, udah matiin kompor gas apa belum? Apakah Allah lebih rendah daripada itu? Harus katakan dalam hatinya. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya, Pak. Insya Allah kata Imam Ghazali akan khusyuk. Apalagi panjenengan, kata Imam Ghazali, bayangkan neraka di kirimu, surga di kamanmu. Salah dikit dalam sholat, masuk ke kiri. Baik dalam sholat, potensi masuk kanan. Kanan surga, kiri neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, nyampe kemana-mana nih saya nih. Al-halat salis. Keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga? Antastaghilah, engkau menyibukkan bima yasilu minhu, dengan sesuatu yang sampai dari sesuatu tersebut khairun ilal muslimina, kebaikan kepada muslim lainnya. Jadi kalau bisa, Pak, kalau panjenengan enggak bisa zikir, enggak bisa belajar ilmu, sibukkan berbuat baik kepada muslim lainnya. Jadi sibukkan hari-hari panjenengan yang bisa sampainya kebaikan kepada muslim lainnya. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Masukkan ke hati-hati orang muslim itu kebahagiaan. Jangan sampai tetangga depannya, kirinya, kanannya, belakangnya cemberut ketika panjenengan datang. Merasa tersakiti dengan lisan panjenengan, merasa tersakiti dengan tangan panjenengan. Dikatakan al-muslimu, muslim itu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu yang muslim lainnya selamat dari lisannya dia, yang selamat dari tangannya dia. Jadi kalau kita menjadi muslim yang baik, mengaku muslim, tetangga kanan kiri merasa selamat dari ucapan jelek kita, selamat dari tangan-tangan jelek kita. Ini, Pak. Au yatayassaru bihil a'malu salihatu lis-salihin, atau panjenengan menjadi mudah atau dimudahkan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik kepada orang-orang yang soleh, atau panjenengan memudahkan orang-orang yang soleh.
sehingga orang-orang yang soleh itu bisa beramal soleh. Contoh, kahidmatil fuqaha'i, berkhidmat pada ahlil fikih, wasufiyati dan ahli sufi, wahalidini dan ahli agama. Jadi kalau panjenengan tidak bisa cari ilmu, tidak bisa zikir, yo panjenengan bagaimana menjadi orang yang bisa menjadi wasilah tersampainya kebaikan kepada orang lain. Di antaranya panjenengan berhikmah kepada ulama. Makanya seperti Anas bin Malik 10 tahun berhikmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan air wudunya. Makanya kami di pesantren itu Pak senang sekali kalau bisa disuruh oleh guru-guru. Itu kami biasa Pak nyupir itu dulu, walaupun punya istri di Jakarta, ketika guru kami datang seminggu nggak pulang. Jadi istri saya sudah tahu kalau guru saya sudah ke Jakarta, di mobil itu Pak sudah penuh baju seminggu, nggak usah dikasih tahu karena pasti nggak pulang seminggu. Mota berhikmah. Sehingga apa? Ketika guru saya kebaikan-kebaikan itu datang, saya menjadi wasilah sampainya kebaikan itu. Ini ya seperti Ibn Abbas, seperti Imam Anas bin Malik ketika menjadi berkhidmat kepada haddam kalau di dalam pesantren itu disebut dengan haddam. Berkhidmat ketika beliau menjadi haddamnya Nabi Muhammad, ketika ambil wudu diambilin airnya, sehingga ketika Rasulullah dalam keadaan suci dan mengajar berimam, karena kalau tidak dalam keadaan suci nggak mungkin terjadi sholat, maka kebaikan sholat itu wasilahnya Anas bin Malik. Makanya ketua DKM, siapa lagi pengawasnya, penasehatnya, RT-RT-nya, RW-nya, pengurusnya, donaturnya, sampainya taklim ke sini juga mendapatkan ini termasuk hikmah dalam agama. Sehingga panjenengan pegang kitab semua. Pegang Pak, nggak apa-apa pegang, nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting megang dulu. Yang dikhawatirkan Pak, panjenengan nggak megang, nanti iri kepada orang yang megang nanti di akhirat, ya Allah, dulu saya nggak megang. Tapi kalau yang baru datang nggak apa-apa, takut nggak kebagian kalau gitu. Terus, wa taruddu fi asghalihim, kemudian terus menerus kesibukan mereka ini wasya'i fi it'amil fuqara. Kemudian panjenengan terus menerus di dalam kesibukan panjenengan di dalam berkhidmat kepada ulama dan berusaha juga wasa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan berusaha juga panjenengan di dalam memberi makan kepada fakir dan miskin. Kalau ada tetangga kanan kiri yang miskin, panjenengan kaya, hati-hati Pak, di akhirat berat. Kanan kiri depan belakang, lihat ada enggak orang yang tidak bisa makan hari ini, ajak makan Pak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu biasa enggak nyaman makan kalau enggak ngajak tamu. Ajak, ayo makan di rumah saya punya lauk, ayo makan. Panjenengan enggak nyaman kalau makan bareng, anterin Pak makanannya. Makanya kalau punya mangga jangan dikunci mangganya Pak. Enggak Pak Ustaz, mangganya sudah dibungkus Pak Ustaz, tapi ternyata tahu-tahu hilang. Ikhlaskan. Dinamain. Ya Allah. Nggak apa-apa, berarti kalau sudah ada namanya sudah jelas itu takyin. Ini punyanya si A, si B. Terus wa taruddu masalan 'alal marda, dan terus menerus juga seumpama atas orang sakit bila iyadi membesuk. Silakan membesuk Pak, kalau ada orang sakit besuk. Katanya kalau datang ke orang sakit itu seperti datang ke taman-taman surga. Belum masuk surga, ke taman-taman. Jadi kalau ke sana Pak, bukan karena nggak enak Pak. Wah nggak enak saya kalau nggak datang, jangan. Tapi karena ittiba kepada Islam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masa ke sana karena nggak enak, itu atasan saya Ustaz, kalau nggak datang bahaya. Bahaya. Jangan karena atasannya kemudian datang ke sana, itu karena perintah agama yang menganjurkan ketika ada orang sakit, yuk kita menjenguk. Itu kalau pas hari itu ada waktu, Pak. Ya kalau nggak ada waktu, doakan. Terus wa alal janaiz, dan juga janaiz bitasyi'ih, mengantarkannya. Antarkan, Pak. Kalau ada jenazah, antarkan sampai akhir. Itu penghormatan kita sebagai muslim, mengantarkan sebaik-baiknya, pengantaran terakhir kepada mereka. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil, maka tiap-tiap itu merupakan utama, lebih utama minan nawafil, dari ibadah sunnah. Berkhidmat kepada kiai, karena kiai ya pastinya menyibukkan dengan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, Pak, zikir dan sebagainya, ngajar dan sebagainya. Nggak apa-apa berkhidmat kalau panjenengan punya guru di luar sana. Nah, biasanya kan ada di luar sini kan punya guru toriko apa ya, guru spiritual, karena sampai Presiden Soeharto kan punya guru spiritual, Pak. Nah, kalau saya nggak sampai spiritual, cukup baca kitab. Terus, fa inna hadhihi ibadatun, maka ibadah-ibadah ini, wa fiha, dan dalam ibadah ini, rifqun lil muslimin, ini merupakan kasih sayang bagi umat Islam. Ini merupakan kasih sayang diberikan kepada umat Islam. Jadi kesibukan satu sudah, kesibukan dua sudah, kesibukan tiga. Kesibukan satu apa, Pak? Menuntut ilmu yang bermanfaat di dalam urusan ilmu yang bermanfaat urusan agama. Dan juga ilmu yang bermanfaat itu ada dua, Pak. Ada urusan dunia dan urusan akhirat. Semua itu yang bisa bermanfaat itu lebih baik memang ilmu itu daripada sholat. Yang kedua, kalau tidak bisa menuntut ilmu, zikir, tasbih, salat. Nah, yang ketiga, menjadi wasilah sampainya kebaikan kepada muslim lain, menjadi perantara, Pak. Menjadi orang ketiga bisa sampainya kebaik. Ya contohnya lah, ketika gurunya mau ngajar, ya jenengan jadi supirnya. Gurunya mau ngajar, ketika tidak dianterin sama panjenengan nggak bisa sampai, sehingga menjadi wasilah itu sampainya kebaikan itu. Enggak, saya nggak minta jemput. Saya bisa kalau cuma kesini, nggak usah jemput, Pak. Entar, kayaknya Pak Ustaz ngasih kode biar dijemput. Sedekat jalan kaki juga nyampe ke sini, nggak usah dijemput. Bentar, mana? Ini kayaknya Ustaz ngasih kode ini biar. Kemarin bilang saya duduk di sini langsung ada apa ini? Kursi. Nah, ini terlalu pengertian orang blogging. Bersalah. Terus al-halatur rabi'ah, ini yang keempat, Pak. Keadaan yang keempat, kalau tidak bisa yang kedua, yang ketiga, enggak bisa yang ketiga, yang keempat, Allah taqwa, jika panjenengan tidak kuat ala dzalika, atas yang disebut tadi itu, tidak bisa mencari ilmu karena enggak ada guru, karena sibuk. Ya silahkan zikir di kantornya, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu pun nggak bisa juga. Silahkan menjadi perantara, nggak bisa juga. Dah cukup yang empat ini. Bagaimana yang empat ini? Fastaghil, maka sibukkanlah panjenengan bihajatika iktisaban ala nafsika. Sibukkan aktivitas panjenengan itu dengan hajat-hajat panjenengan untuk memenuhi kebutuhan diri panjenengan, au ala iyalika, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga panjenengan. Ya kalau panjenengan tidak bisa zikir, nggak bisa cari ilmu, nggak bisa membantu sampainya kebaikan, ya silakan sibukkan kerja.
yang bisa menghasilkan uang kepada diri panjenengan, yang bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, Pak. Ini paling rendah sebenarnya ini, Pak. Paling rendah. Kesibukan paling rendah sebenarnya. Jadi maksudnya yang paling hebat itu Pak, kerja ya oke, ibadah oke, taklim oke, menjadi hikmah di dalam agama ya. Hikmah dalam agama ya seperti panjenengan pengurus itu Pak. Dengan adanya pengurus, orang yang sholat menjadi nyaman, AC dingin, enggak, maksudnya bukan disuruh bersihin AC-nya enggak. Takut apakah AC-nya enggak dingin Ustaz? Takut salah paham begitu. Soalnya di sini ada mesternya AC. Terus ketika sholat nggak bocor-bocor lagi, alhamdulillah udah nggak bocor Pak. Udah nggak bocor kan? Wah itu perjuangan Pak. Gagal. Ternyata nggak sholat di sana juga nggak bocor Pak. Provokator pastilah nggak Pak? Oh jangan jadi provokator Pak. Jangan. Provokator yang baik, yang bisa menyebabkan tidak bocornya atap. Nah, itu provokator akhirat. Itu yang baik. Karena kalau nggak ada provokator itu nggak jadi, Pak. Anteng-anteng aja. Jadi silakan kerja, Pak. Dan begini, Pak. Kerja itu tidak harus banyak, Pak, hasilnya. Tapi usahanya yang dilihat. Kalau panjenengan sudah usaha tidak menghasilkan, tetap terus usaha. Enggak menghasilkan pun usaha. Artinya istri panjenengan itu melihat bentuk usahanya panjenengan, Pak. Nyari minimal keluar di rumah. Kalau memang nggak bisa, Pak, saya mau cari kerja keluar. Nggak bisa keluar, ya ngetik-ngetik, Pak. Saya sedang cari kerjaan, naruh di Facebook. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin diberikan kelebihan oleh Allah daripada perempuan. Kenapa? Dari sebab amwalihim, harta yang dinafkahkan kepada mereka. Maka kadang menjadi masalah ketika suaminya tidak kerja, perempuan ini berani, Pak. Karena memang kodrat di dalam Al-Quran seperti itu. Makanya ketika panjenengan tidak punya kerjaan, jangan berhenti di situ, usaha. Masalah nggak ketemu, ketika nggak ketemu tapi panjenengan usaha, perempuan itu berbeda dalam ketika ngelihat panjenengan miring kanan, miring kiri, miring ini kok tidur terus ya, itu bahasa yang. Tapi ketika panjenengan tidak mendapatkan proyek, tidak punya kerjaan dan apapun, Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat doakan. Pulang nggak dapat neng, nggak dapat bu, doakan ya. Bentuk ikhtiarnya itu yang kemudian merubah mindset daripada ibu-ibu. Ini yang kemudian betul-betul di dalam kitab Uqudul Jan itu dijelaskan, Pak. Di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih baik, lebih laki-laki itu menjadi pemimpin, lebih laki-laki itu diberikan kelebihan daripada perempuan karena faktor dia memberikan nafkah kepada Makanya kita lihat suami-suami yang tidak memberikan nafkah lahiran wa batinan di televisi. Di sini enggak, insyaallah. Di sini insyaallah menjadi laki-laki yang semuanya imam yang baik kepada keluarga dan anak-anaknya. Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut Pak, takut sampai habis nanggung. Kemana-mana ini saya nih, aduh ya Allah. Waqad salimal muslimuna, dan sungguh selamat al muslimuna, seorang muslim minka darimu. Wa aminu, dan aman muslim itu min lisanika wa yadika, dari lisanmu dan dari tanganmu. Jadi panjenengan fokus kerja untukmu dan keluargamu. Dalam kerja itu tidak mesti harus dapat, Pak, yang penting ikhtiar. Ngetik apa yang penting ikhtiar. Enggak dapat sekarang, besok enggak dapat, seminggu sebulan enggak dapat, terus ikhtiar. Selain itu panjenengan sibuk bekerja, panjenengan juga jangan lupa harus tangannya, lisannya terjaga, jangan sampai orang lain tersakiti. Wa salima laka dinuka, dan agamamu menyelamatkanmu.
Ya, karena kemudian artinya kita tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang ya kita tidak langgar, Pak. Kerja ya kerja silahkan, tapi jangan sampai menyalahi, menyelisihi agama. Orang lain selamat dari lisan kita. Ya saya sebutkan tadi, al-muslimu muslim itu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah muslim yang muslim lainnya itu bisa selamat dari lisan dan tangannya. Terus itu karena lam tartakib, engkau tidak melakukan maksiatan pada maksiat. Ya ketika panjenengan sudah agamanya selamat, ya otomatis tidak melakukan maksiat. Fatanala bidzalika darajat, fatanala maka engkau mendapatkan bidzalika dengan kesibukan kerja ini darajat ashabil yamini, terhadap tingkatan derajatnya golongan kanan. Ini golongan kanan ini golongan yang sederhana di dalam ibadah, Pak. Ya hanya sholat subuhnya di rumah lagi, subuh, dohor, asar, mauri yang penting sholat, Pak Ustaz. Enggak dikir, enggak apa, enggak sholat sunnah, yang penting sholat, yang enggak bermaksiat. Ada nih. Terus karena lam takun tidak ada engkau min ahli taraqi, orang yang bisa naik derajat ila maqamati sabiqin, pada tingkatan orang-orang yang ada di depan para sahabat ini. Para sahabat ini namanya as-sabiqin. Jadi panjenengan kalau hanya ibadahnya santai-santai, Pak, enggak akan sampai kepada derajatnya as-sabiqin. Derajat-derajatnya orang-orang terdahulu itu tidak bisa, Pak. As-sabiqin ini orang yang bersegera di dalam ibadah dan menggabungkan antara taklim, pengamalan dengan ilmu, belajar mengajar. Jadi mereka itu digabungkan. Nah, ini kemudian disebut dengan maqam as-sabiqin. Salatnya dengan ilmu, sedekahnya dengan ilmu, salat malamnya dengan ilmu. Ini termasuk as-sabiqin. Fahada aqallu darajati, maka orang yang maka ini adapun ini perkara yang panjenengan menyibukkan hanya dengan kerja dan tidak bermaksiat, tetangganya enggak tersakiti. Kemudian panjenengan ini hanya mengambil simpel-simpelnya ibadah, maka aqallu darajati termasuk paling rendahnya ibadah, paling rendahnya sedikitnya tingkatan fi maqamatid din, di dalam tingkatan agama ini paling rendah, Pak. Paling rendah. Yang paling bagus yo kerja, yo kaya, yo bisa beramal soleh, yo bisa sholat malam, yo bisa dzikir, baca Quran, dan bisa ngajak orang lain untuk beramal bersama deh. Wa ma ba'da hada, dan adapun setelah ini, maksudnya setelah kegiatan yang keempat ini, fahuwa, maka adapun kegiatan setelah 4. Jadi kalau panjenengan tidak bisa melakukan 4-4-nya ini, berarti kan keadaan yang kelima, kerja, bermaksiat, kan mestinya seperti itu. Karena yang terendah saja yo bekerja kemudian tidak bermaksiat. Kalau yang kelima otomatis bermaksiat dan enggak kerja, atau bekerja tapi bermaksiat. Maka kalau ada yang selain 4 ini, min marati syayatin, tempat berkeliarnya setan, ada potensi selalu diganggu oleh setan. Jangan ada potensi panjenengan mengikuti tipu daya setan. Wadhalika, dan ba'da hada, setelah ini, bi antastaghila, dengan cara menyibukkan engkau. Jadi setelah itu panjenengan silakan sibukkan dengan 4 itu, pilih. Kalau bisa semuanya ada, Pak. Tapi belum kayaknya ada semua itu. Taklim berapa di sini, Pak? 1, 2, 3, subuhnya ada juga ya. Belum lagi di RT-nya, belum lagi yang ikut kalau ada tabligh di luar. Yang 1, yang 2 zikir,
Ya jelas, Ahlussunnah wal Jamaah pasti zikir setelahnya. Malam Jumat narihan. Sudah. Jelas. Yang ketiga, berkhidmah. Ya panjenengan jelas-jelas sudah berkhidmah, Pak. Jangan duduknya saja sedang berkhidmah, Pak. Coba nggak ada yang datang saya taklim, nggak jadi taklim saya, Pak. Ya jenengan nggak ada yang hadir, saya cuma sendirian di sini. Mau taklim gimana, Pak? Minimal jenengan sudah datang itu termasuk sudah berkhidmat di dalam agama. Yang keempat, insya Allah panjenengan sudah bekerja. Yang sudah pensiun sudah melewati itu, sudah melewati kerjaan, tinggal nikmatnya saja. Terus, wal'iyadu billahi, dan adapun perlindungan billahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bima dengan sesuatu yahdimu dinaka, yang bisa merusak. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan sesuatu yang bisa merusak terhadap agama kita, agama panjenengan. Au tu'ti abdan, atau menyakiti engkau kepada hamba min ibadillahi ta'ala, dari hambanya Allah. Jadi Pak, ayo kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang bisa merusak agama kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita ini tidak menyakiti orang lain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi, maka adapun ini rutbatul halikin, termasuk tingkatan orang yang rusak. Fa'iyaka, maka hendaklah engkau, maka hati-hatilah engkau, maka hindarilah engkau antakunah, engkau berada fi hadhi tabaqati, berada di dalam tingkatan ini. Artinya berada di tingkatan orang yang suka menyakiti orang lain, berada di tingkatan orang yang merusak agama. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa menjadi orang empat-empatnya di dalamnya, Pak. Dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan panjenengan semua. Dan dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan di dunia dan di akhir. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.